Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada video kali ini kita akan bahas cara pendaftaran online beasiswa pasca sarjana Universitas Qasim, Kerajaan Saudi Arabia. Untuk syarat-syarat dan deadline pendaftaran, ya silahkan teman-teman lihat di website Santri Nabawi. Video ini hanya akan fokus pada tutorial cara pendaftaran. Ya bagi teman-teman yang telah siap berkas persyaratannya, silahkan langsung menuju website yang tertera pada video, ya, atau bisa juga teman-teman klik pada link yang tertera di website Santri Nabawi, ya, gues.ku.edu.sa/login. Halaman pertama yang akan tampil setelah teman-teman mengakses link tadi adalah seperti berikut. Ya, untuk membuat akun pendaftaran baru, klik link yang berada di sebelah kanan bawah, Tasjil Mustaqdim Jadid. Ya, adapun jika teman-teman telah membuat akun sebelumnya, maka bisa langsung login di bagian atasnya. Rokmul Huwiyah itu nomor identitas otomatis mahasiswa asing menggunakan paspor, dan kalimatul murur itu kata sandi. Bagi yang benar-benar baru ingin mendaftar dan membuat akun, ya klik Tasjil Mustaqdim Jadid. Ya, selanjutnya Rokmul Huwiyah seperti telah disebutkan tadi, ya itu diisi dengan nomor paspor, ya entah didahului dengan kode A, B atau C. Untuk paspor Indonesia biasanya nama huwiyahnya diisi Jawazu Safar, ya, atau paspor. Lalu isem, isikan kata pertama dari nama Anda, kemudian ismul ab, ya itu bukan diisi nama ayah di situ, tapi diisikan kata kedua dari nama Anda. Kemudian ismul jad, diisikan kata ketiga dari nama Anda. Sisanya al-ailah, jika nama Anda terdiri dari 4 kata, maka isikan kata keempat nama Anda. Ya, jika hanya 3 kata, maka isikan kembali kata ketiga nama Anda. Seperti contoh, Al-Maghribi diulangi 2 kali. Ya, untuk nama yang 1 dan 2 kata, ya silakan teman-teman cek lagi video di channel YouTube Santri Nabawi. Ya, kita telah bahas cara pengisian nama, baik itu yang 1 kata, 2 kata, 3 kata, 4 kata, bahkan lebih, ya telah kita bahas di salah satu video yang terdapat di channel Santri Nabawi. Selanjutnya Rokmul Jawal, ya, nomor handphone ini akan digunakan untuk melakukan verifikasi pendaftaran. Ya, pastikan teman-teman menggunakan nomor Saudi yang didahului dengan +966, atau silakan coba nomor dengan kode negara lain, misalnya Mesir, Yaman, Sudan. Ya, siapa tahu kodenya bisa masuk. Nah, admin sendiri telah mencoba pendaftaran dengan nomor Indonesia, khususnya kartu AS, Telkomsel, itu tidak masuk. Ya, mungkin nomor yang lain bisa masuk, ya silahkan dicoba.
Kemudian jinsiyah, kewarganegaraan Indonesia, kemudian jenis kelamin, lalu email, kemudian kata sandi. Ulangi 2 kali, klik tasjil. Nah, ini kode verifikasi yang tadi dikirimkan ke nomor handphone yang diinput, ya, Rokmut Taf'il, ya, nomor aktivasinya masukkan di situ. Ya, pada contoh ini kodenya hanya berupa 4 angka. Kemudian klik tasjil. Oke, kita sudah mulai masuk ke dalam website Qasim. Untuk melakukan pendaftaran Pascasarjana, klik menu yang berada di paling kanan, Baramij Dirasatil Ulya. Selanjutnya, kita akan diminta menyempurnakan data pendaftaran yang belum lengkap. Ya, tadi sudah kita isi nomor paspor dengan jenis identitasnya, paspor, nama, sudah lengkap. Selanjutnya, nama dalam bahasa Inggris, ya, itu isikan kata pertama, sama seperti tadi, kata pertama nama. Kemudian ismul ab, itu bukan nama ayah, ya, bukan nama ayah, tapi kata kedua dari nama Anda. Lalu ismul jad, itu bukan nama kakek, ya, isikan kata ketiga dari nama Anda. Kemudian ismul ailah, itu juga tidak harus nama keluarga atau nama marga, kan, tetapi isikan kata keempat nama Anda. Atau ulangi kata ketiga tadi. Selanjutnya, kewarganegaraan, jenis kelamin, email, tarikhul milad, ya, yang pertama isikan tanggal lahir dalam tahun Masehi. Kemudian yang di bawahnya itu tarikhul milad Hijri, ya, dalam Hijriyah. Lalu klik tahdits. Selanjutnya, klik lagi menu paling kanan, Qabul, Ad-Dirasat Al-Ulya Jami'ah Qasim. Nah, pada halaman ini Anda akan melihat berbagai persyaratan umum penerimaan di Universitas Qasim. Ya, di situ tertulis bahwa rusum takdim ya mi'ah rial, ya 100 rial untuk biaya pendaftaran. Namun tenang saja bahwa kita pendaftar beasiswa luar negeri atau minhah kharijiyah itu tidak diperlukan biaya pendaftaran nantinya untuk menyelesaikan proses pendaftaran hingga mendapatkan i'timad. Nah, memang pada dasarnya untuk warga Saudi sendiri itu mereka harus membayar biaya pendaftaran, kemudian untuk biaya kuliahnya juga berbayar. Ini sebenarnya tidak ada yang mengherankan, ya, sebagaimana mungkin teman-teman juga jika ingin belajar di negara seperti Malaysia, ke Inggris, ya, orang lokal juga berbayar. Orang lokal juga berbayar. Namun yang namanya beasiswa, yang namanya mahasiswa internasional yang mendapat beasiswa full, ya gratis. Jadi itu bukan sesuatu yang mengherankan. Ya, apalagi sudah secara jelas di sini saya sebutkan bahwa untuk mahasiswa internasional itu nantinya sampai proses pendaftaran selesai tidak akan dipungut biaya pendaftaran, dan jika diterima
diterima untuk beasiswa magister maupun doktoral di Universitas Qasim ini juga tidak akan diminta biaya kuliah. Ya, jadi beasiswa full. Oke, scroll saja sampai ke bawah sampai teman-teman menemukan tulisan yang perlu diberi tanda checklist. Ya, bahwa teman-teman telah membaca syarat-syarat tadi dan teman-teman menyetujuinya secara umum. Beri tanda checklist, ya, kemudian klik Atali. Nau minhah ligoiri suudiyin. Nah, ini pilih laisa ladaika iqomah, ya, jadi kita tidak punya kartu iqomah atau kartu identitas di kerajaan Saudi Arabia, wa maujud kharij as-Saudiyah, dan kita ini berada di luar Saudi. Nah, pilih sebagaimana yang dicontohkan. Lalu jenjang pendidikan yang terakhir Anda dapatkan, ya, pada contoh diisikan bakalorius, ya, sarjana. Jika Anda ingin mendaftar S3, otomatis di situ magister. Kemudian takhasus sabiknya, jurusan Anda sebelumnya, ya, entah ilmu syariah atau yang lainnya. Lalu muaddal itu IPK, ya, nilai rata-rata, dan minnya itu diisikan nilai IPK maksimal entah dari 4, ya, kalau di Indonesia biasanya 4, maka muadalnya 3 titik sekian. Nah, adapun sistem di Universitas Islam Madinah itu nilai IPK-nya maksimal 5, maka pada contoh saya isikan 5, kemudian muadalnya IPK-nya 4 titik sekian. Lalu tarikh takharuj dalam Hijri, ya, tanggal kelulusan, ya, biasanya ini tertera di ijazah, ya, tanggal berapa dalam Hijriah, kemudian dalam tanggal Masehi. Lalu daulah dirosah, ya, di negara mana teman-teman belajar di jenjang pendidikan terakhirnya tadi, dan nama universitasnya, ya, yang di tengah itu nama universitasnya. Ya, jika universitas teman-teman tidak tertulis di situ, ya, biasanya ukhra saja, atau jika bisa ditulis sendiri. Ya, jika tidak bisa, maka dipilih ukhra saja biasanya. Kemudian nau muahalnya, ya, ini karena saya program syariah, maka bukan tarbawi, bukan di bidang pendidikan, maka diisi ghairu tarbawi. Selanjutnya di sini diminta mengisi nilai kemampuan bahasa dan qudrat lil jami'in. Itu di Saudi disyaratkan biasanya sebagai syarat bagi mahasiswa yang ingin mendaftarkan diri pada program pasca sarjana. Ya, jika Anda tidak mempunyainya, maka kosongkan saja. Itu semacam tes potensi akademik, ya, TPA, namun di dalam bahasa Arab, ya, atau secara internasional biasanya itu GRE. Ya, kemudian
sertifikat bahasa Inggris, yaitu ada nilai STEP atau QUEP, TOEFL IBT, TOEFL PBT, atau IELTS. Ya, silakan teman-teman isi jika mempunyai. Selanjutnya, syahadat idhofiyah. Nah, ini apakah teman-teman mempunyai atau telah memperoleh diploma umum pada bidang tarbiyah atau pendidikan? Ya, jika tidak, ya sebaiknya tidak diberi tanda checklist karena nantinya akan diminta untuk mengupload buktinya, bukti sertifikatnya. Kemudian yang kedua, memperoleh diploma pada Ma'had Fatayat. Yang ketiga, ya menghafal beberapa juz Al-Quran. Kemudian yang keempat itu memperoleh diploma bimbingan konseling. Nah, selanjutnya khibroh amal itu pengalaman kerja. Ya, jika sudah memperoleh pengalaman kerja, silakan diberi tanda checklist di situ. Kemudian berapa tahun. Lalu ta'ahud, beri tanda checklist bahwa teman-teman itu menyediakan data yang benar, yang valid. Kemudian klik Atali. Selanjutnya, di sini teman-teman akan memilih ya program yang diinginkan untuk program magister ataupun doktoral. Ya, program yang ingin teman-teman daftarkan. Pada contoh saya pilih Al-Ulum fil Iqtisad. Ya, magister ilmu ekonomi. Ya, terserah teman-teman jika ingin memilih entah itu jurusan syariah, fikih, usul fiqh, tafsir, dan lain sebagainya. Kemudian beri tanda checklist lagi di bagian bawah, ya bahwa teman-teman hanya akan mendaftar pada satu program saja, ya dalam artian tidak membuat akun 2 apalagi lebih. Kemudian klik Atali. Halaman ini ya teman-teman diminta untuk mengupload dokumen persyaratan, ya tidak lebih dari 2 MB masing-masing file. Yang pertama itu wasiqatu takharuj atau ijazah. Ya, silakan upload ijazah di situ. Kemudian sijil akademi itu transkrip nilai. Kemudian tausiatan itu 2 buah rekomendasi ya yang dijadikan juga satu file. Nah, cara menguploadnya klik pilih file ya sebagaimana ditunjukkan panah 1 dan raf'ul malaf. Itu untuk mengupload. Ya, selanjutnya iqamah al-jawazud safar li ghairi sumudin, yaitu paspor. Lalu ikhtibar al-lughah al-injiliziyah ya bagi teman-teman yang memilih beberapa program umum yang mensyaratkan sertifikat bahasa Inggris. Namun jika teman-teman memilih program keislaman, umumnya tidak disyaratkan untuk mengupload sertifikat bahasa Inggris. Kemudian wasiqah diplom am fi tarbiyah. Nah, ini juga khusus bagi teman-teman yang tadi memberi tanda checklist bahwa teman-teman punya atau pernah mengambil diploma tarbiyah atau pendidikan. Beri tanda checklist bahwa teman-teman telah menyediakan
data yang jelas dan benar. Klik Atali. Nah, ini adalah mulakhos tolab atau ringkasan atau summary dari pendaftaran kita tadi. Ya, teman-teman bisa cek kembali informasinya. Ya, di sini kita lihat ya, di bagian atas itu kita berada pada step kelima. Ya, mulakhos tolab. Nanti di step ke-6 itu harusnya ada rusum tasjil, ada biaya pendaftaran, baru di bagian ke-7 baru i'timad at-tolab. Nah, namun nanti sebagai mana saya sampaikan sebelumnya bahwa kita pendaftar beasiswa luar negeri atau minhah khorijiyah itu tidak akan melakukan pembayaran atau tidak diminta melakukan biaya pendaftaran. Oke, scroll saja sampai ke bagian bawah ya, dan berikan tanda checklist lagi dan klik i'timad. Nah, sebagaimana teman-teman lihat ya, kita langsung loncat ke step 7. Ya, statusnya sudah mendapatkan i'timad. Jadi pendaftaran telah selesai dan akan dicek oleh tim seleksi beasiswa Pascasarjana Universitas Qasim tanpa kita perlu membayar biaya pendaftaran ya, karena memang kita mendaftar sebagai calon penerima beasiswa luar negeri. Selanjutnya untuk mencetak rokom tolab ya atau nomor pendaftaran, silahkan scroll ke bawah. Nah, di situ ada tombol tibaah mulakhos tolab. Ya, akan muncul kira-kira seperti ini. Ya, di situ ada rokmu tolabnya dan informasi yang tadi kita isikan. Ya, pada contoh saya menggunakan browser Google Chrome, ya tampilannya seperti ini. Ya, saya ingin jadikan ke PDF, ya tinggal klik cetak. Nanti akan menjadi file PDF. Ya, demikianlah tutorial pendaftaran beasiswa Pascasarjana Universitas Qasim. Ya, terima kasih atas segala perhatian teman-teman dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Ya, jika teman-teman rasa video ini bermanfaat, silahkan dibagikan kepada keluarga dan teman-teman yang mungkin juga membutuhkan video ini. Ya, jangan lupa untuk follow sosmed-sosmed Santri Nabawi lainnya untuk mendapatkan update informasi beasiswa baik dari kerajaan Saudi Arabia maupun negara-negara lainnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.